Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Kinanti. Nama saya Leticia Kustiana. Saya Nesa Triandini. Saya Saufa Tasya. Nama saya Abdul Hadi. Peran penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dalam penanganan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menetapkan kewenangan sebagai berikut. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan tentang bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah Republik Indonesia. Dan punya 3 makna khusus dari bidang pidana. Yang pertama itu melakukan penuntutan. Undang-undang ini menjelaskan 3 makna khusus dari bidang pidana. Yang pertama itu melakukan penuntutan, yang kedua itu melaksanakan penetapan hakim di pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir itu melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Penuntutan yaitu tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang menurut cara yang diatur dalam undang-undang negara dengan permintaan supaya diperiksa dan dihapus oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya, yang di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan makna dari kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta sebuah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi
baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun dari lembaga-lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat keadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian kegiatan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan kehakiman perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim tersebut tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga dapat dikualifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. Yang pertama, hakim Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, yaitu hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan tersebut. Yang terakhir, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Nah, setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilakukan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan juga pengadilan. Peradilan merujuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan merujuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang ditujukan bahwa hukum tidak ada ataupun kurang. Dan pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan tersebut yang masuk. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, membela, mendampingi, mewakili, dan melakukan tindakan hukum. Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang diatur Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan orang-orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi advokat. Persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003. Tugas advokat secara khusus yaitu:
Yang pertama ada membuat dan mengajukan gugatan. Yang kedua ada memberikan pembuktian. Yang ketiga ada mendesak disegerakan sidang atau memutuskan perkaranya. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Haknya yaitu advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara. Advokat juga bebas dalam menjalani tugas profesinya dalam membela perkara. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Advokat berhak merahasiakan hubungannya dengan klien. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara. Dan ada juga kewajiban yang harus dipatuhi oleh advokat, yaitu dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan atau meminta pengabdian. Advokat juga yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas KPK. Tugas KPK yang pertama itu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang B, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang C, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang D, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas tersebut dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. Yang pertama, kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terus yang ketiga, akuntabilitas, yakni asas yang membentukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai yang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan yang terakhir, proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.